kembali lagi dengan aku, Kristi. Dan di sini kita akan mempelajari logika matematika dengan materi proposisi dan tabel kebenaran. Nah, di sini kita bisa melihat kita punya 5 subtopik, yaitu pertama itu ada negasi, ada konjungsi, ada disjungsi, ada implikasi, dan yang terakhir itu ada biimplikasi. Nah, itu adalah kelima subtopik yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, kita next. Nah, yang pertama yang kita akan bahas itu adalah negasi. Negasi itu mempunyai simbol seperti tanda kurang, lalu itu ada huruf P. Jadi negasi itu adalah membalikkan nilai benar menjadi salah, salah menjadi benar. Nah, jadi di sini ada contohnya. Contohnya itu P-nya mie ini pedas. Terus kebalikan dari P-nya itu adalah mie ini tidak pedas. Jadi P-nya itu mie ini pedas. Kebalikan dari mie ini tidak pedas adalah mie ini tidak pedas. Tapi dengan simbol P-nya itu ada seperti tanda kurang di sampingnya. Nah, kita bisa melihat pada tabel kebenarannya itu P dan ada kebalikan dari P. Di P true, T itu adalah true dan kebalikan dari P itu adalah false. Jadi di penjelasannya itu jika P benar, nah kalau P benar mie-nya itu pedas. Karena dari awal kan contohnya itu sudah mie ini pedas. Maka kebalikannya salah, mie ini tidak pedas. Kita bisa melihat dari tabelnya itu di kebalikan P-nya itu ada F, false. Terus di bawahnya itu ada P yang false dan di sampingnya itu ada true. Jadi jika P salah, jadi mie tidak pedas. Maka kebalikannya yang tadi benar, mie tidak pedas. Nah, jadi di negasi ini kita cukup membalikkan kata di P. Jadi misalnya itu kopi ini pahit. Nanti kebalikannya itu kopi ini tidak pahit. Ini contoh lainnya ya. Yang kedua adalah konjungsi. Jadi di konjungsi itu kita bisa melihat ada simbol yang seperti ini. Itu dibaca dan. Jadi itu P dan Q. Jadi konjungsi itu bernilai benar hanya jika keduanya benar. Nah, kita punya contohnya nih. P-nya itu malam ini nonton bioskop. Q-nya itu saya ngemil snack. Nah, jadi kita gabungkan P dan Q. Nah, digabung P dan Q akan menjadi malam ini nonton bioskop dan saya ngemil snack. Nah, kita cuma menambahkan kata dan setelah malam ini nonton bioskop dan saya ngemil snack. Nah, pokoknya di setelah kata P kita tambahkan kata dan lalu disambung bukan kata tapi kalimat. Lalu kita sambung kalimat di Q. Kita bisa melihat pada tabel kebenarannya itu. Nah, di tabel kebenarannya itu ada P, Q, P dan Q dan penjelasan. Nah, untuk kita bisa melihat hasil dari P dan Q, kita bisa melihat dari penjelasan atau pengertian dari konjungsi. Di pengertiannya itu kan bernilai benar hanya jika keduanya benar. Nah, di situ benar itu adalah true kan, di tabel itu T itu true. Jadi di P dan Q kalau dia true dan true hasilnya akan true. Tapi kalau misal dia digabung true dan false, hasilnya akan false. Karena dia benar hanya jika kedua-dua statementnya itu benar. Jadi kalau misalnya dia false true, false false, itu juga dia akan menjadi false. Oke guys, dia hanya benar jika P dan Q-nya itu true. Jika salah satunya itu false, maka hasilnya itu tidak akan true. Hasilnya akan false. Jadi di penjelasannya itu yang pertama, malam ini nonton bioskop dan saya ngemil snack. Itu true. Terus di yang kedua itu true false, hasilnya false. Malam ini nonton bioskop dan saya tidak ngemil snack. Di situ ada false-nya, jadi hasilnya false. Yang ketiga,
false true hasilnya false. Malam ini tidak nonton bioskop dan saya ngemil snack. Terus selanjutnya yang terakhir, false dan false hasilnya false. Malam ini tidak nonton bioskop dan saya tidak ngemil snack. Jadi kalau dia ada false, kita bisa tambahkan kata-kata tidak, oke? Kata-kata tidak. Kalau true itu kalimat yang sudah ada pada contoh. Kita tidak perlu menggantinya atau menambahkan kata-kata lain, oke? Kita next ke yang ketiga. Yang ketiga itu adalah disjungsi. Disjungsi dia simbolnya seperti ini. Nah, seperti kalau kalian mau kiss gitu. Itu dibaca atau, jadi pi atau ki. Di situ artinya bernilai benar jika salah satu benar atau keduanya benar. Nah, contohnya itu P-nya itu saya beli baju dress. Q-nya itu saya beli baju kemeja. Nanti pas digabung P atau Q menjadi saya beli baju dress, kita tambahkan ataunya. Atau baju kemeja. Nah, dia tinggal digabung terus kita tambahkan kata atau. Di penjelasan pada tabel kebenarannya itu kan pasti di P dan Q-nya itu ada true, ada yang false-nya gitu kan. Jadi yang pertama itu true dan true hasilnya true. Di mana-mana true dan true hasilnya pasti true, ya kan? Jadi penjelasannya itu saya pilih baju dress atau baju kemeja. Itu bisa dibilang ini sebenarnya salah guys. Sorry. Harusnya itu saya beli baju dress atau beli baju kemeja. Oke. Itu kesalahan saya. Pokoknya itu di bagian penjelasan tabelnya itu pilih itu ganti dengan kata beli. Lanjut itu true false hasilnya true. Kenapa hasilnya seperti itu beda sama yang sebelumnya? Jadi kita bisa melihat itu dari pengertiannya. Bernilai benar jika salah satu benar atau keduanya benar. Jadi true itu kan keduanya benar. Hasilnya true karena katanya dia akan kita buat salah itu false, benar itu true. Jadi bernilai true jika salah satu true atau keduanya true. Jadi kalau ada satu true-nya tapi ada satu false-nya itu dianggap true. Tapi kalau dua-duanya false dianggap false. Makanya ini di sini kita bisa melihat hanya ada satu false hasilnya. Jadi true dan true hasilnya true. Saya beli baju dress atau beli baju kemeja. Selanjutnya true dan false hasilnya true. Saya beli baju dress atau tidak beli baju kemeja dan selanjutnya seperti itu. Intinya hasilnya bakal tetap true walaupun ada false-nya, tapi hanya satu false-nya dan harus ada satu true-nya. Dan terakhir itu kan false dan false hasilnya false karena tidak ada true-nya guys. Jadi itu saya tidak pilih baju dress atau tidak pilih baju kemeja. Oke, next. Yang keempat itu ada implikasi. Implikasi itu jika P maka Q. Jadi implikasi hanya salah kalau P-nya itu true tapi Q-nya false. Nah, jadi kalau kalian melihat di tabelnya itu ada yang true tapi ada yang dan di Q-nya itu ada yang false, itu nanti hasilnya akan menjadi false. Kita lihat ya, contohnya itu P, jika saya libur. Q-nya saya pergi ke Mickey Holiday. Jadi P maka Q. Jika saya libur, maka saya pergi ke Mickey Holiday. Itu gabungannya. Kita bisa melihat tabel kebenarannya.
eh, kita kalau melihat dari pengertiannya itu hanya salah kalau P benar dan Q salah. Kalau kalian lihat kan itu ada dia P-nya benar, terus Q-nya salah di yang barisan kedua. Jadi hasilnya false. Berarti kalau dia true dengan true, dia true. False dengan true, dia true. False dengan false, dia tetap true. Karena di pengertiannya itu dia hanya menjadi false kalau Q-nya itu false dan P-nya itu true. Sebenarnya sih sampai di sini kalau agak berbelit karena tahu kecepatan, mohon maaf ya guys. Tapi nanti di akhir aku kasih tahu cara biar kita cepat bisa hafal tabel kebenarannya yang true dan false-nya. Jadi kita tinggal nambahkan penjelasannya. Kalau udah tahu kita menambahkan true dan false-nya, kita membuat penjelasannya udah bisa dibilang udah mudah. Pokoknya kalau dia udah false, bisa ditambahkan kata tidak. Oke, kita next. Yang terakhir itu adalah biimplikasi. Nah, biimplikasi ini benar jika P dan Q sama-sama bernilai sama. Atau keduanya benar atau keduanya salah. Jadi yang terakhir itu adalah biimplikasi. Jadi di biimplikasi ini benar jika P dan Q-nya sama. Sama dia. Kan kalian tahu sama maksudnya kayak mana? Dia kuning, nanti sama-sama disatukan jadi warna kuning kan? Pokoknya dia menjadi sama. Hanya satu hasilnya. Maksud aku bisa bilang keduanya benar atau keduanya salah. Gitu. Contohnya itu P. Saya ke Medan Zoo, Q-nya mendapat izin orang tua. Oh iya, itu cara membacanya itu jika dan hanya jika. Jadi P jika dan hanya jika Q, kita gabungkan kalimat tadi, saya ke Medan Zoo jika dan hanya jika mendapat izin orang tua. Di tabel kebenarannya itu kita bisa lihat true, hasilnya true. Ya pokoknya kalau dia true dengan true hasilnya tetap bakal true. Dari 1 sampai 5 tadi, mau dia negasi, mau konjungsi, disjungsi, kalau dia true ketemu true, hasilnya bakal tetap true. Tapi kalau dia false dengan false, belum tentu hasilnya false. Nah, lanjut ke biimplikasi ini guys. Jadi kita lihat dari pengertiannya, benar jika P dan Q sama-sama bernilai sama. Jadi P dan Q-nya itu true dan true, hasilnya akan true. Terus true dan false, hasilnya false. Karena Q-nya itu sama P-nya itu beda hurufnya. Sebenarnya sih bukan hurufnya sih guys, tapi beda kalimatnya. Yang satu dia pakai tidak, yang satu dia tidak pakai tidak. Lanjut itu false dan true. Hasilnya false. False dan false, hasilnya true. Karena kan di P itu false, di Q itu false, hasilnya true. Jadi true dengan true, hasilnya true. Saya ke Medan Zoo jika dan hanya jika mendapat izin orang tua. Ya dong. Terus true gabung false, hasilnya false. Saya ke Medan Zoo jika dan hanya jika tidak mendapat izin orang tua. Ya false dong. Dia ke Medan Zoo tapi tanpa mendapatkan izin orang tua. Harus disyaratnya kan harus mendapat izin orang tua gitu guys. Terus false gabung true, hasilnya false. Dia tidak ke Medan Zoo tapi dia dapat izin orang tua. Sudah dapat izin tapi dia
tidak pergi ke medan zoo gitu. Ya false dong, sesuai syaratnya itu tidak seperti itu. Terus terakhir itu false, digabung false hasilnya true. Saya tidak ke medan zoo jika dan hanya jika saya tidak mendapat izin orang tua. Berarti dia nggak bakal ke medan zoo itu kalau dia tidak mendapat izin dari orang tua. Nah gitu. Jadi kan guys, cara biar bisa kita tahu mana true, mana false, gimana menempatkannya. Jadi dari yang kita lihat itu ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Itu tabel P dengan Q-nya itu sama, kecuali yang negasi dia hanya 2. Yang negasi dia hanya 2 karena dia hanya kebalikannya saja butuh. Jadi kebalikannya mie ini pedas, mie ini tidak pedas. Mie ini tidak pedas, mie ini pedas. Pokoknya dia hanya membalikkan kata saja. Jadi nggak perlu banyak-banyak gitu. Kalau dari konjungsi sampai di biimplikasi itu kita bisa ngelihat kita buat aja P dan Q-nya. Terus nanti true dengan true. Di bawahnya itu buat true lagi, pasangkan dengan false. Nah, kan udah habis. Kan nggak mungkin lagi true lagi, true dengan false lagi. Jadi lanjut false dengan true. Terus terakhir false dengan false. Jadi itu true dengan true. Nanti turunkan dia true lagi. Atau kalian bisa juga buat true, true, false, false. Sampingnya di key-nya true, false, true, false. True, true, false, false. Itu P-nya. Key-nya true, false, true, false. Nah, gitu. Kalau tentang hasilnya itu dari 1 sampai 5 tadi, dari subtopik itu semuanya berbeda. Setelah digabung itu semuanya beda ya, guys. Kenapa berbeda? Itu berbeda tergantung sama permintaan, syarat, dan pengertian dari setiap subtopiknya. Jadi, kalau kita ingat apa syarat ataupun pengertian dari setiap subtopik dari materi kita ini, kita kan langsung bisa tahu apa aja itu hasilnya. Oke guys, jadi sampai di sini aja. Sampai di sini dulu maksudnya materi kita dan pembahasan kita. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian semua paham. Tapi jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa kasih kata-kata kalian, kalimat kalian di komentar, oke? Bye-bye.